Dan gue juga kayak tahu gitu kalau sebenarnya emang ini bukan rencana gue. Kan lu bilang ke diri lu sendiri kalau tujuan lu emang SBMPTN ITB, ketika SNMPTN gak lulus kenapa lu malah jadi kayak gini gitu. Dan di malam itu juga gue buka buku langsung belajar kayak gitu sih. Hai, selamat datang di Akology. Channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan dari FTSL ITB. Telah ada di sini teman saya Andika Arisa Putra, biasa dipanggil Ale, dari Teknik Sipil ITB angkatan 2018. Halo Ale, gimana kabarnya? Halo Fit, baik. Baik ya, udah mulai kuliah lagi semester 7? Udah, baru 3 hari sih ini sekarang. Oke, 3 hari. Nah, kenalin dulu diri dulu namanya, asal sekolah, sama jalur masuk dan pilihan program. Oke, jadi kenalin teman-teman semua, nama gue Andika Arisa Putra. Cuman orang-orang biasa manggil gue Ale gitu ya. Terus asal sekolah gue dari Semanoema Tampin, atau biasa di MHT juga ya kalau yang nggak tahu. Terus gue jalur SBMPTN keterimanya dan alhamdulillah masuk ke pilihan pertama. Gitu sih. Oke, Ale dari MHT. Buat yang belum tahu, MHT ini salah satu SMA terbaik di Indonesia teman-teman, yang di 2019 dapat nilai UN tertinggi secara rata-ratanya. Nah, Le, boleh ceritain dong di MHT itu sebenarnya sistemnya tuh seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya MHT itu boarding school ya, Fit. Jadi kita itu punya asrama dan biasanya tuh 2 minggu sekali pulang gitu. Jadi setiap hari Sabtu sore dan Minggu baliknya itu Minggu sore gitu ke asrama kayak gitu sih. Terus ada beberapa perbedaan nih antara SMA gua sama mungkin SMA-SMA pada umumnya gitu. Yang pertama dari segi fasilitas sih. Jadi salah satu tujuan gua kenapa pengen masuk SMA itu karena emang fasilitasnya lumayan menunjang gitu. Yang pertama ada auditorium yang lumayan besar, habis itu ada perpusnya juga yang ikonik yang gedung bundar itu. Iya, ada ini teater ya? Iya, ada teater juga gitu. Habis itu ada kolam renang yang nggak kalah wow gitu kan. Ada running track juga di sana, ada lapangan bola sama gor juga ada, dan lumayan banyak fasilitas lain sih yang bisa ibaratnya membuat kita nyaman gitu di sana. Kayak gitu sih. Terus itu pertama dari segi fasilitas ya. Kalau kedua itu dari segi kurikulum mungkin yang benar-benar membedain antara SMA gua dan SMA yang lain kayak gitu. Kalau mungkin rata-rata di SMA lain itu punya satu kurikulum ya. Kurtilas gitu. Kalau di gua itu ada 3. Yang pertama Kurtilas gitu ya. Yang kedua Cambridge, sama yang ketiga kurikulum Olimpiade gitu. Jadi Kurtilas ini kan ibaratnya kita belajar kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan. Cuman kalau di SMA gue tuh dipadatin jadi 1 tahun gitu. 3 tahun jadi 1 tahun gitu. Makanya itu kayak buat gue chaos banget sih gitu. Dan ya itu ditekanin di kelas 10-nya gitu. Makanya nggak kaget kalau misalkan hari ini belajar selesai kelas langsung ujian gitu. Itu ya beberapa kali pernah lah kayak gitu. Terus kalau misalkan emang nggak kepepet, makanya ada kita juga biasa belajar malam Fit gitu. Jadi dari sekolah juga nyediain ada pengajarnya juga gitu. Biasanya waktunya dari jam 8 sampai jam 10 malam gitu, dan itu kita bener-bener belajar kayak tutornya di kuliah lah ibaratnya gitu. Nah, kalau Cambridge-nya sendiri itu dikasih pas kelas 11 gitu. Dan ya kelas 11 tuh kita belajar kurikulum Cambridge di mana dari teksnya sendiri bahasa Inggris. Soal ujian juga tugasnya juga bahasa Inggris itu. Bahkan pengajarnya pun kadang suka nyelipin istilah-istilah bahasa Inggris juga. Kayak gitu sih. Cuman untuk Cambridge ini sebenarnya yang paling dominan cuman ada pure math gitu, ada biologi, kimia sama fisika. Selebihnya ya kita pakai belajar kurikulum nasional gitu, kayak misalkan PPKN dan lain itu kita tetap belajar. Kayak gitu sih. Sedangkan kalau kurikulum olimpiadenya itu adanya pas kelas 10 sama kelas 11 Fit gitu. Dan enaknya dari kurikulum olimpiade ini kita benar-benar diajarin nih gimana caranya strategi-strategi kita gitu buat ngerjain soal olimpiade sama materi-materi apa aja sih yang biasanya dikeluarin pas olimpiade. Dan tujuannya memang untuk OSN. Gitu. Dan walaupun mungkin SMA gue juga IPA aja ya Fit, tapi di kurikulum olimpiade ini tuh ada materi IPS-nya juga gitu, kayak ekonomi gitu. Jadi emang ya ditekanin buat OSN-nya sih kayak gitu. Terus biasanya di kurikulum olimpiade ini kita belajar setiap hari Sabtu gitu. Makanya setiap Sabtu sore pulang karena ada di pelajaran olimpiade ini. Kayak gitu sih. Oke, dan menarik salah satu yang itu angkatan berapa ya dulu? Gua angkatan ke-7 ya? Emang masih muda sih, baru kayaknya udah baru 10 tahun mungkin ya? Iya, kalau nggak salah sekarang paling baru 12 atau 11. Oke. Jadi sekolah baru yang emang kalau nggak salah dulu sengaja disetting emang untuk sekolah olimpiade ya? Iya, emang tujuannya ke sana sih. Jadi buat teman-teman yang pengen fasilitasnya bagus bisa nih coba daftar MHT. Nah, untuk alasannya sendiri Ale, kan tadi udah di push banget tuh sama MHT kan. Dulu lu dapat untuk SNMPTN nggak sih sebenarnya kuota?
Gue nggak dapet. Oh, nggak dapet Gue nggak dapet justru. Gue kira lu ketolak loh. Oh, kuota ya? Kalau kuota gue dapet. Kuota gue dapet. Tapi gue SNM dan dia ketolak gitu. Oh, Gue ketolak. Kayak gitu sih. Dan itu daftarnya ini juga FTSL. FTSL dan cuma satu pilihan doang. Orang-orang kan pada nanya ya, kalau masuk ITB itu kita milih fakultas. Dan mana belum tentu pasti kan masuk jurusannya. Nah, kenapa lu nggak milih yang pasti-pasti aja gitu kayak ITB, UGM atau nggak UI gitu yang deket? Oke, sebenarnya alasannya karena gue emang pengen masuk ITB. Oh, jadi keinginan bisa masuk itu. Iya, keinginan gue masuk ITB itu lebih besar gitu loh daripada keinginan gue mungkin masuk sipilnya gitu. Tapi ya ibaratnya kalau disuruh milih ITB atau sipil, gue lebih milih sipil gitu. Oke. Jadi ini gue cerita sedikit aja ya, karena sebenarnya awalnya ya gue itu nggak terlalu pengen masuk teknik sipil gitu. Justru malah gue tuh berniat gue pengen masuk arsi. Kayak gitu, dari kelas 10, 11, 12 SMA awal itu gue pengen masuk arsi. Bahkan sampai gue tuh punya teman di mana gue sama teman gue itu udah punya niatan gitu. Jadi kayak abis lulus kita harus ke SAPPK bareng. Saking niatnya gitu kan. Saking niatnya, cuman kenapa gue pengen masuk arsi? Karena gue emang suka ngedesain gitu sih, gue suka nggambar. Bahkan kalau di asrama pun kalau gue lagi gabut gitu ya, gue suka nggambar kayak gitu. Dan ya gue mulai berubah pemikirannya ketika gue ketemu sama bokapnya teman gue. Di situ ceritanya gue habis pulang lomba dan dijemput sama bokapnya teman gue, dan di sana kita ngobrol gitu. Dia nanya kira-kira gue pengen masuk mana, univ mana gitu kan. Terus gue jawab gue pengen masuk arsi ITB kayak gitu. Terus habis itu kebetulan si bokapnya teman gue ini tuh lulusan teknik sipil gitu. Habis itu akhirnya dia mulai jelasin nih ke gue nih, sebenarnya ada loh jurusan yang mungkin lebih ke bidang gue gitu ya, teknik sipil gitu. Dan di sana gue sebenarnya juga belum tahu gitu apa sih teknik sipil, karena gue mungkin baru dengar juga gitu. Yang di pikiran gue cuma arsi aja kalau tentang bangunan gitu sih. Dan ya dia ngejelasin kalau misalkan arsi itu lebih ke estetikanya, sedangkan kalau teknik sipil itu lebih ke kekuatannya kayak gitu. Dan dia ceritain juga kalau sebenarnya di sipil itu ditekanin perhitungan dan konsep berpikir gitu, kayak misalkan matematika dan fisikanya itu harus dalam kayak gitu. Dan ya di situ gue sebenarnya masih kekeh pengen arsi, tapi setelah perbincangan itu gitu ya, gue pulang dan gue nyari tahu lagi tentang teknik sipil dan gue makin jatuh cinta gitu sama teknik sipil ini. Kayak gitu sih. Jadi itu alasan kenapa gue pengen masuk FTSL ya. Dan kalau IPB sebenarnya karena ini sih Fit. Yang pertama tuh menurut gue kalau untuk ke teknik ya bagus sih IPB gitu. Jadi bokap gue bilang ke gue katanya kalau misalkan pengen masuk teknik ya mending IPB aja kayak gitu. Ini gue kurang tahu sih sebenarnya, cuman kayak mungkin benar atau gue juga kurang tahu. Yang kedua tuh karena teman-teman gue tuh, jadi rata-rata teman-teman gue tuh emang kalau misalkan teknik rata-rata ke ITB kayak gitu sih. Jadi ya mungkin gue juga tertarik ke sana karena teman-teman gue juga. Sama yang ketiga lebih ke pride sih. Yang ketiga lebih ke pride. Jadi kayak misalkan ketika gue masuk kayak wah gitu loh ITB gitu sih. Alasan gue kenapa pengen masuk FTSL. Oke. Ya, jadi itu tadi alasannya Alex kenapa milih teknik sipilnya ya. Tapi kan lo awalnya ketolak tuh kan sekarang kita ngomongin persiapannya. Ketolak SNM. Kalau masuk kalau anak MAT kan emang pinter-pinter nih, dan benar. Udah dikenal lah se-Indonesia. Kalau pas ketolak tuh nyangka nggak sih sebenarnya? Gini, sebenarnya walaupun ya katakanlah MAT itu isinya pinter-pinter gitu ya katakanlah, tapi sebenarnya gue bukan salah satu dari orang yang lo sebutkan itu gitu. Ya oke lah, mungkin gue suka matematika gitu. Gue dominan di salah satu mata pelajaran, tapi di pelajaran yang lain tuh nilai-nilai gue tuh sama kayak ibaratnya peran sepatu gue gitu. Kayak berapa ya? 39, 40 itu kayak udah sering banget gitu. Jadi ya mungkin bagus di satu pelajaran, tapi di pelajaran yang lainnya tuh sampah gitu, buruk banget lah. Kayak ini gue mungkin cerita keburukannya sih, keburukan gue. Jadi saking nggak bisanya, dan mungkin ada beberapa orang kayak gue gitu. Jadi dia itu bisa di biologi, bisa di fisika gitu ya. Dan pas ujian kita tuh selalu kerjasama gitu. itu ini salah satu hal yang buruk tuh, jadi jangan dicontohin ya. Dan itu tuh ngebuat gue kayak ngandelin teman-teman gue gitu, kayak gitu sih. Itu kelas 10, kelas 11 tuh masa-masa terkelam lah gitu kan. Dan kelas 12 tuh gue udah mulai berubah gitu. Tapi sebelum berubah gue tuh masih mikir kayak gue tuh nggak bisa SBMPTN gitu. Gue tuh bilang ke diri gue kayak gue tuh nggak mungkin mampu SBMPTN kayak gitu. Kenapa? Karena ya gue ngaca ke diri gue dan membandingin sama teman-teman di sekitar gue gitu. Habis itu akhirnya gue satu-satunya harapan tuh cuma di SNMPTN. Gue mikir seperti itu kayak gitu. Dan sayangnya ada dua teman gue yang SNM juga dan pengen ngambil FTSL ITB gitu. Kenal gak orangnya? Kayaknya nggak ada, soalnya cewek. Oh ya, oke. Kayak gitu. Jadi dua orang pengen masuk FTSL ITB dan gue tuh kayak langsung bimbang gitu. Anjir, gue kalau ngikutin makhluk SNM gitu ya. Iya, gue nggak mungkin menang gitu. Dia gue peringkatnya gitu. Akhirnya gue mulai pindah haluan. Gue pengen masuk ke UNIK di Surabaya atau Malang gitu ya, institut juga. Dan menurut gue melihat dari tren-trennya gitu ya,
banyak siswa SMA gue yang kalau misalkan SNMPTN ke sana itu lolos gitu, walaupun nilainya nggak terlalu bagus gitu ya dibanding yang lain. Jadi gue agak tertarik nih, apa gue pengen ke univ itu aja atau enggak gitu kan, kayak gitu. Cuman ya gue masih bimbang gitu. Akhirnya dari dua pilihan itu gue nanya-nanya ke orang-orang di sekitar gue, kayak teman-teman gue, keluarga gue. Akhirnya setelah tanya-tanya, gue ambil jawaban mayoritas gitu, yaitu jawabannya tetap pilih ITB kayak gitu. Dan seketika gue yakinin diri gue pilih ITB, akhirnya gue tuh berusaha diri gue kalau lo tuh harus belajar SBMPTN gitu. Kalau pengen ITB nggak bisa SNMPTN. Gue selalu bilang kayak gitu ke diri gue. Dan ya udah, akhirnya dengan mindset seperti itu, gue tuh udah mulai berubah gitu, Fit. Jadi orang yang benar-benar nggak ngerti apa-apa, jadi orang yang ngerti gitu. Belajar benar-benar ambis lah ibaratnya, sampai ya gue udah paham gitu materi-materinya kayak gitu, Fit. Belajar terus. Nah cuman akhirnya pas di SNMPTN, saking gue pengen ITB ya, gue cuma pilih satu pilihan aja itu di sana, dan ya sesuai prediksi nggak lolos gitu SNMPTN. Cuman ya sedih gitu, Fit, sebenarnya kalau dibilang ya, walaupun gue mungkin udah tahu hasilnya gitu ya, tapi ketika hasilnya tetap mengecewakan gitu ya, gue tetap sedih gitu. Karena lo pasti ada berharap lah ketika buka gitu. Iya, pasti ada harapan gitu. Walaupun mungkin gue nekanin diri gue jangan pernah berharap, tapi pasti ada harapan gitu ya. Sekecil apapun itu pasti ada harapan. Gitu. Dan itu membuat gue sedih. Cuman untungnya ya lingkungan sekitar gue tuh support gue gitu loh, kayak jadi supporting system gue, keluarga gue, teman-teman gue tuh selalu nge-support gue. Kan ketika ada teman-teman gue yang lulus dan dia nggak lulus, dia itu ngasih buku SBMPTN-nya ke gue, kayak wah jadi tempat buat gue belajar gitu kan. Dan ya udah, akhirnya alhamdulillahnya gue tuh bisa bangkit gitu. Gimana cara gue bangkit? Karena gue tuh nginget perjuangan gue selama waktu misalkan belajar SBMPTN gitu. Karena ketika gue ngurusin buat ITB, gue tuh udah belajar kan yang tadi gue bilang. Dan gue tuh inget semua perjuangan gue itu. Dan gue juga kayak tahu gitu kalau sebenarnya emang ini bukan rencana gue. Kan lu bilang ke diri lu sendiri kalau tujuan lu emang SBMPTN, ITB. Ketika SNMPTN gak lulus, kenapa lu malah jadi kayak gini gitu. Dan di malam itu juga gue buka buku langsung belajar tuh. Kayak gitu sih. Keren ya. Jadi dulu kita tuh kenal karena satu pembinaan yang di OSN DKI Provinsi. Kita beda satu tingkat nih, tapi Alek kayaknya lebih pintar ya, gue enggak. Suka gitu emang David. Oke, jadi udah bagus, udah punya motivasi tersendiri untuk bangkitnya. Ada persiapan khusus nggak ya pas lagi SBMPTN-nya? Karena matematika udah jago, udah juara-juara lah, udah sering lah gue denger Ale juara. Tapi gimana untuk ngatasin yang kayak tadi yang lo bilang nilainya naik ukuran sepatu pasti juara gitu? Iya benar. Gimana cara persiapannya? Nah ini mungkin masih nyambung ke yang tadi ya, tentang mungkin strategi gue belajar. Jadi gini, Fit, untungnya ya gue pernah ikut lomba matematika dan hadiahnya itu salah satu aplikasi online gitu buat belajar. Logika ya? Nggak ada di univ mana gitu, gue juga lupa. Dan gratis. Dan untungnya gratis, Fit, gitu. Jadi gue akhirnya belajar di sana dan diajarin materi-materi dari benar-benar basic gitu ya sampai gue paham gitu. Dan di sana tuh gue belajar materi-materi, latihan soal gitu. Dan gue tuh ngebuat jadwal juga gitu. Kayak misalkan Senin gue belajar apa, Selasa belajar apa sampai hari Jumat. Satu minggu misalkan gue libur kayak gitu. Gue ngebuat scheduling buat rencana belajar gue gitu. Dan ketika materi udah selesai, gue nge-push latihan soal gitu aja terus latihannya. Dan kadang jenuh juga karena mungkin rada monoton gitu ya. Kalau jenuh kadang gue suka ngajak teman gue belajar bareng gitu, karena ketika misalkan kita belajar bareng dan agak capek, kita bisa ngobrol gitu buat nge-refresh otak kita sama kayak semangat kita juga gitu. Benar kan? Terus kalau misalkan jenuh juga, gue biasa ke warkop gitu. Kemana? Ke warkop sambil belajar ya, sambil belajar gue di warkop gitu ya. Misalnya ngebuat jadwal gue nyaman gitu, ngebuat diri gue sendiri sama jadwal yang udah gue buat, ibaratnya kayak gitu sih. Dan biar nggak ada waktu yang terbuang gitu. Nggak ada waktu yang terbuang, jadi ibaratnya ya lo balance lah gitu. Sama strategi gue juga, gue tuh suka ibaratnya ngebuat self reward sama penalti gitu, sistem kayak gitu. Jadi ketika gue mungkin ada jadwal gitu ya, dan gue itu di satu minggu itu ngelebihin dari jadwal yang udah gue rencanain gitu. Gue biasanya ngebuat self reward kayak misalkan di satu hari minggu depannya gue kadang suka nggak apa-apa nggak belajar gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi buat gue nyaman. Tapi kalau misalkan di satu minggu itu gue kurang dari jadwal yang udah gue rencanain, itu ada penalti buat diri gue sendiri. Kayak misalkan jadi hari Sabtu minggunya tadinya nggak belajar jadi harus belajar kayak gitu. Ibaratnya ya balance lah, sebalance mungkin kayak gitu sih sistem belajar gue. Terus ya gue juga sering ini juga latihan SBMPTN itu sering banget pakai timer, dan gue usahain juga buat ikutan tryout gitu ya, buat membandingin gue sama progres yang lain kayak gitu sih. Keren ya, jadi ini salah satu yang baru pertama gue dapat selama gue ngobrol. Kenapa reward and penalty itu penting ternyata. Iya benar. Kayak gue nggak pernah kayak gitu. Belajar. So
Soalnya iya sih Fit, karena kalau nggak pakai itu jadi agak nggak konsisten gitu. Iya. Dan kita jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, kayak nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Maafkan ya, harusnya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Oke, terus keterima. Gimana rasanya? Aduh, nggak usah ditanya sih Nggak usah ditanya, udah mau mengingat, jawab. iya mengingat. Baru mau jawab. Iya. Mengingat perjuangan gua gitu ya Fit, pasti senang banget sih. Udah kita aja ya, udah cukup ya. Oke, sekarang lingkungan yang baru. Kan lu pas masuk MHT karena masuknya itu diseleksi juga kan ya, Le? Bener. Dapat tahap sih 4 ya? 3? 4 tahap. Apa aja tuh, Le? tahapnya? Kalau dia mata itu pertama seleksi berkas, itu biasanya buat apa namanya berkas-berkas yang ditemukan itu udah sesuai apa enggak. Terus kedua tes TPA. TPA itu mungkin kalau di kita setara SBMPTN gitu. Tapi mungkin ya levelnya lebih rendah gitu. Terus ada tes psikotes juga, ada minimum IQ yang dibutuhin buat masuk ke sana. Berapa tuh? Ingat? Lupa. Tapi 130 atau 125 gitu. Lumayan tinggi. Iya, 125 aja udah lumayan. Tinggi itu 125 di sini 125. Sama terakhir tes wawancara gitu. Cuman untuk zaman gua nggak ada tes wawancara sih. Kayak gitu. Karena gue lihat juga kalau nggak salah ada wawancaranya di webnya itu. Oke. Ketemu lingkungan baru di ITB. Sebelumnya kan MHT lingkungannya pinter-pinter pasti. Angkatan 80 ya kira-kira ya. Iya. Nah gimana nih ketemu di ITB anak-anaknya? Jadi berubah kan? Oke, jadi sebenarnya mungkin gue juga cerita dikit lagi. Jadi waktu tingkat 1 gue tuh di asrama gitu. Dan di asrama itu nggak cuma dari Pulau Jawa aja, banyak banget gitu orang-orang kayak mungkin dari Sumatera, dari Sulawesi juga ada kayak gitu. Dan gue tuh bener-bener nggak cuma bergaul sama orang-orang di Pulau Jawa aja gitu. Kayak bahkan teman dekat gue sampai sekarang tuh masih suka ngechat itu ada di Sumatera gitu. Dan menurut gue berbicara sama orang-orang seperti mereka itu menurut gue bagus banget gitu karena banyak banget insight-insight yang gue dapetin gitu. Kayak mungkin lingkungan mereka seperti apa, kayak gitu budaya-budaya mereka seperti apa, dan itu bagus sih gitu menurut gue, dan itu suatu hal yang positif bagi gue juga kayak gitu. Dan kalau untuk dari segi lingkungan di Bandung gitu ya, strategi geografi di Bandung itu nggak kalah nyaman daripada Jakarta menurut gue, better dan Jakarta ya malah. Kayak suasananya sejuk ya, rindang, adem gitu ya. Jadi kayak terus orangnya juga sopan-sopan Fit, rata-rata ya kayak gitu. Jadi terus makanan juga rada murah, mungkin mahal juga tapi kalau dibanding Jakarta jauh lebih murah kayak gitu sih. Jadi ya suasana-suasana seperti itulah yang membuat kadang gue suka kangen gitu sama Bandung ya, apalagi kondisi pandemi ini yang maksa gue harus di Jakarta. Iya gitu sih. Dan mengalami culture shock boleh, karena kan selama ini lo di Jakarta ya, SMA di Jakarta. Culture shock sih awal-awal sih gitu. Gue kira ya dulu karena gue mungkin pernah terbiasa di asrama gitu ya, jadi pas kuliah tuh pasti udah nyaman-nyaman aja gitu. Betul. Nyata enggak, ketika gue kuliah justru malah culture shock gue lebih ada pas di kuliah gitu, dimana gue benar-benar jauh dari orang tua gitu ya, dan pulang beberapa ya 1 semester sekali lah gitu pulang, pernah kayak gitu. Oke. Sebelum itu FTSL ITB itu ada berapa jurusan Le? Nah ini perlu tahu juga nih. FTSL tuh ada 5 jurusan. Hai Sobat Akar, terima kasih banyak ya telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita ya. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih semuanya.